dan tidaklah yang diucapkannya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran, surah Al-Isra, ayat yang pertama, surah yang ke-17. Al-Quran, surah An-Najm, ayat surah yang ke-53, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat ya, semangat Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama sekali dalam suasana dunia belum lagi pulih. Ya, namun kita sudah mulai sedikit demi sedikit meneruskan aktiviti dakwah kita, meneruskan majelis-majelis ilmu kita. Dalam arti kata lain, sesempit apapun, sesusah manapun, mestilah kita berani menempuh dan merempuhnya demi mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita berdoa dan berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus mengangkatkan COVID-19 daripada persada bumi ini, sehingga kita dapat terus meningkatkan lagi usaha-usaha kita seperti mana yang biasa-biasanya, insya Allah. Baik, bagi kita masyarakat umat Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj tidak boleh hilang dalam ingatan kita. Karena sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ianya berlaku 1399 tahun dan lalu. Kenapa? Kita ambil standar yang jumhur ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlakunya pada tahun 622 Masehi. Tahun yang ke-12 kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jumhur ulama, walaupun ada yang pendapat lain, tapi kita ambil ini pendapat yang banyak ulama berpendapat. Jadi kalau 622 Masehi, sekarang berapa? 2020 Masehi ya, 2021 Masehi. Betul? Jadi kalau kita bandingkan, peristiwa ini berlaku 1399 tahun dan lalu. Namun pelajarannya masih relevan hingga hari ini, hatta yaumul qiyamah. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah bil khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad khususnya dan kepada kita sebagai umat umumnya. Bapak Ibu sekalian, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Nabi itu dicurahkan Nabi kepada kita. Kalau Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, maka kita juga umat yang mulia. Kalau Nabi itu dicintai oleh Allah, kita juga sebagai umat Nabi dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, pastikanlah kita masing-masing menjadi umat Muhammad yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, segala kemuliaan, segala kecintaan yang Allah tumpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga ikut mendapat imbasannya tersebut. Ini dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, ketika itu Nabi menyambung assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini
bukti nyata bahwa kita sendiri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikut sertakan oleh Nabi, seakan-akan Nabi mengatakan, ya Allah, tidaklah penghormatan itu hanya Engkau berikan kepada aku, tapi aku juga mau berikan kepada umatku. Itulah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Siapakah ibadah salihin itu? Hamba-hamba yang saleh ialah umat Muhammad yang benar-benar diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mungkin ada di antara kita ini berperasaan. Perasaan apa? Aku ni umat Nabi. Ya boleh-boleh saja. Tapi pada masa yang sama juga kita harus memikirkan, adakah aku yang mengaku umat Nabi, Nabi pula mengakui aku sebagai umatnya? Jangan-jangan hanya kita mengaku-ngaku, tapi Nabi tidak mengakuinya. Kalau begitu, adakah umat yang tidak diakui Nabi sebagai umatnya? Banyak. Kata Nabi, barang siapa yang tidak berpegang kepada sunnahku, laisa minni, dia bukan umatku. Banyak dalam sabda-sabda Rasulullah menyebutkan bahawa itu orang bukan umatku. Laisa ummati al-la'anun. Kata Nabi, umatku bukan umat yang suka mengutuk, melaknat. Jadi banyak yang umat Muhammad mengaku dia sebagai umat, tapi Nabi tidak mengakui dia sebagai umat Nabi. Ini adalah kecewa. Bagaimana dia mengaku dirinya umat Nabi? Apa yang Nabi perintah itu yang ditinggalkannya. Malah dia sendiri mencoreng-moreng, ya, memalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok di luar-luar sana tuh. Ini orang Islam kata Islam. Nak bilang Islam, perangainya tidak menunjukkan dia sebagai umat Muhammad. Usahakan tidak menjaga identitinya sebagai umat Muhammad. Malah dia sendiri mencoreng-moreng kemuliaan-kemuliaan yang ada pada umat Muhammad itu sendiri. Contoh ibu-ibuku sekalian, minta maaf. Umat Nabi itu macam ibu-ibu nih, pakaian menutup aurat, pakai tudung. Ini umat Muhammad. Jadi makji nak kena jaga nih. Jangan, maaf ya, dia memakai tudung menutup aurat tapi melakukan maksiat di luar sana. Dengan adanya sikap seperti itu, orang tengok, sudahlah pakai tudung menutup aurat tapi bermaksiat. Artinya perbuatan Anda yang seorang ini mencederai semua umat-umat Muhammad yang lain. Seakan-akan orang berkata, begitulah perangai umat Muhammad itu. Tudung pakai, aurat tutup, tapi maksiat dilakukan. Jadi saya siarkan di sini, kalau ada di antara ibu-ibu yang nak buat maksiat, nak buat dosa, itu pribadi. Tapi jangan membabitkan lain. Mana dia? Tudung yang kau pakai itu cabut. Jangan kau pakai itu. Sebab itu merusak citra umat-umat Nabi yang mulia ini. Paham Haji? Haji? Macam tak paham aku tengok. Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah telah menyebutkan, Subhanalladzi asra bi'abadihi layla. Ini adalah bukti dalil bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla, ini dalil yang Nabi Isra. Wan najmi idza hawa, itu dalil Al-Quran membuktikan Muhammad itu Mi'raj. Jadi ada dua, Isra, Mi'raj. Kita sebagai umat Muhammad, umat Islam tidak boleh meraguinya. Barang siapa yang meraguinya, tidak mempercayainya, maka dia keluar menjadi umat Muhammad. Murtad dia menjadi umat Muhammad. Sebab dia telah membangkangi firman Allah yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Ada, saya katakan tadi, mereka merasakan dirinya umat Muhammad, tapi peristiwa Isra Mi'raj ini mereka tak percaya. Siapa mereka ini? Ini namanya kumpulan Mu'tazilah. Ada umat Muhammad ini yang punya kumpulan Mu'tazilah. Yang kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah tidak mengakui adanya Isra Mi'raj, tak percaya. Sebab apa? Impossible. Tak masuk tak masuk akal. Sebab orang-orang Mu'tazilah ini, dia dalil dia akal. Manakala Al-Quran bercanggah dengan akal dia tolak itu Quran, dipakai akal dia. Memanglah bro, kalau akal mengatakan mana mungkin Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Ini bukan makanan akal, ini makanan iman. Orang yang beriman tidak jadi masalah bagi dia menerima kebenaran Isra dan Mi'raj. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang mempersoalkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Orang yang tak beriman. Siapa dia? Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kan itu yang problemnya. Bagi yang beriman, tenang-tenang saja. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala yang mengisrakan dan memi'rajkan Nabi. Bukan Nabi itu Isra Mi'raj sendiri. Beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Bermakna ini kerja Allah. Kalau kerja Allah itu di luar jangkauan akal manusia. Yang Allah sebutkan subhanalladzi. Maknanya apa tuh? Maha suci Allah. Allah Allah gadaikan kesuciannya di atas kebenaran Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan. Itu ayat mereka katakan subhanalladzi, maha suci Allah. Maksudnya apa ini? Maha suci Allah itu maksudnya apa? Ini semuanya adalah kekuasaan Allah dan kehendak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh sesiapapun. Itulah hakikat subhanalladzi asra bi'abdihi laila ila akhir ayat. Kemudian minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Ini juga mengandungi pelajaran yang besar. Tadinya Nabi Muhammad ini fokus utamanya untuk Mi'raj. Yakni menerima perintah wajib salat. Kan itu fokusnya, itu tujuannya. Cuman persoalannya, kenapa Rasulullah mesti nak singgah Masjidil Haram di Masjidil Haram? Karena ada situ ya. Kenapa mesti nak singgah Masjidil Aqsa, singgah di di Bukit Tursina, mampir di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Ya. Kenapa Nabi ini tak langsung saja? Kenapa mesti ilal masjid? Nah, di sinilah Bapak Ibu sekalian pengajaran kepada kita. Bahwa sesungguhnya masjid adalah tempat yang termulia dan tempat yang terpenting bagi kita umat Islam. Sejauh manapun perjalanan yang kita nak tuju, jangan lupa dengan masjid. Katalah kita pergi makan angin luar negeri, cari masjid. Sesibuk apapun kita, jangan lupa masjid. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah itu kan sibuk ya. Sibuk itu. Nak pergi ke Sidratul Muntaha, langit pertama sampai langit ketujuh, lepas lagi melewati namanya Muntaha, di atas lagi Sidratul Muntaha, di atas lagi namanya Arasy Allah. Artinya sungguh sibuk sesibuk-sibuknya. Tapi sibuk-sibuk macam mana pun jangan lupa masjid. Itulah pengajarnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Sehingga disebutkan bahwa rumah ibadah bagi umat Islam dalam mengerjakan salat khususnya dan majelis-majelis keagamaan serta pusat-pusat aktiviti sosial Islam umumnya itu hendaklah kita buat di masjid. Sebab masjid adalah rumah ibadah bagi umat Islam. Jadi kalau kita tahu bahwa masjid ini merupakan rumah ibadah, maka kita
wajib menjaga masjid ini. Menjaga apa? Apa kata Rasulullah? Masjid baitun min buyutillah. Ianya adalah merupakan rumah-rumah Allah. Maka wajib kita menjaga kebersihannya, aktivitinya. Jadi kalau kita nampak ada sampah-sampah di masjid itu, jangan pula kata ini noja tak guna lah. Sampah pun tak boleh buang. Itu bukan tugas noja sebenarnya. Tugas kita semua. Sebab rumah Allah adalah tempat ibadah bagi kita umat Islam. Kemudian pada masa yang sama, kita tidak boleh membedakan satu masjid dengan masjid lainnya. Masjid semuanya sama. Cuman barangkali pentadbirannya berbeda, itu lain. Kadang-kadang ada orang yang tak senang dengan mungkin pengurusi jawatan kuasa masjid, lalu masjid itu dimusuhinya. Itu tidak benar. Istilahnya Anda marahkan nyamuk, bakar kelambu. Yang salah itu bukan masjidnya, mungkin pentadbirannya. Masjid tetap rumah Allah. Jangan dinodai, jangan dikhianati. Melainkan mesti dijaga sebaik-baiknya. Sebab saya ulangi bahwa masjid sekali lagi adalah merupakan rumah ibadah bagi kita umat Islam dalam mengerjakan salat khususnya. Dan juga majlis-majlis keagamaan seperti majlis ta'lim. Macam kita ni, kita jadikan masjid sebagai tempatnya, subhanallah. Inilah caranya memakmurkan masjid rumah Allah ini. Demikian juga aktiviti-aktiviti sosial Islam umumnya. Jadi kalau kita nak mengadakan aktiviti di masjid boleh, tapi jangan melanggar etika masjid. Maka tidak boleh dangdut masjid, tak boleh menari-nari di masjid. Sebab itu merusakkan institusi. Mencemarkan nama baik masjid. Demikian juga datang ke masjid pastikan menutup aurat. Wa ima laki-laki wa ima perempuan. Jangan datang ke masjid dengan membededahkan aurat. Ini masih banyak lagi kita perhatikan. Anak-anak sekolah di masjid bagus. Pakai baju menutup aurat cantik. Tempat belajarnya masjid luar biasa. Tapi sayang kadang-kadang ibu-ibu yang mengantar anak ni masih lagi menjual bodinya. Ada enggak bu macam itu? Yang saya bilang ada enggak? Mengantar anak pergi sekolah masjid, anak dipakaikan menutup aurat. Tapi ibu yang mengantar anak ni masih lagi menjual aurat yang tak laku punya. Dan ini barangkali mungkin tidak di Singapura, mungkin di Amerika sana. Ini merusak citra. Tidak menjaga kemuliaan dan keutuhan masjid sebagai institusi rumah Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa juga ini mengajarkan tentang peranan masjid. Yang kedua apa dia? Peran masjid. Masjid adalah sebuah institusi ibadah sejajar dengan perkembangan zaman untuk membina ummah. Sebuah institusi sejajar dengan perkembangan zaman. Coba kita tengok masjid-masjid sekarang ni. Kalau dulu masjid lain dengan sekarang. Ada namanya Masjid Misra Alam. Jadi dibangun masjid itu mengikut perkembangan zaman. Dan kita alhamdulillah di Singapura tak ada lagi masjid yang namanya berdindingkan papan, berlantaikan papan, mana ada lagi. Masjid kita di Singapura betul-betul mengikut perkembangan zaman. Dan ini dianjurkan dalam Islam. Sebab katanya masjid adalah sebuah institusi ibadah sejajar dengan perkembangan zaman untuk membina ummah. Justru setiap individu muslim dan muslimah seharusnya menunjukkan iltizam supaya pengurusan masjid berfungsi sebagai pusat ibadah dan pembangunan ummah. Jadi betul-betul masjid ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan ummah.
Oleh karena itu tidak ada masjid yang namanya milik individu. Masjid ini adalah milik ummah. Di mana juga di muka bumi ini, bukan di bumi Singapura nih, di mana saja di muka bumi ini, masjid adalah merupakan institusi bagi kita umat Islam. Jadi tak timbul cerita, ada orang di luar sana pegang tabung untuk bangun masjid. Katalah di mana? Nak bangun masjid di apa sana tu barangkali di Punggol contohnya. Oh, kita bukan orang Punggol. Kita orang Woodland. Tak payahlah. Apakah berbeda umat Islam Punggol dengan umat Islam Woodland? Apakah berbeda kedudukan masjid Woodland dengan di Punggol? Tidak. Dia adalah sama. Itu juga masjid kita. Ini juga adalah masjid tempat ibadah kita. Semua masjid, saya katakan tadi, tidak hanya di bumi Singapura, malah di seluruh pemuka bumi ini. Masjid adalah hak umat Islam, di mana juga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang masjid. Yang ketiganya adalah memberitahukan bahwa pentadbiran masjid perlu dikemaskini, terutama mekanisme yang bercirikan profesionalisme dalam segenap sistem pengurusan dan pentadbiran. Oleh itu sekarang orang-orang yang mentadbir masjid mesti ada kebolehan dan kelulusan. Tak boleh tangkap muat begitu saja. Ini bukan dulu punya style. Lebih-lebih lagi masjid kita Singapura, luar biasa. Dan boleh kita membangga diri kita tentang masjid Singapura ini. Ditadbir dengan secara yang benar. Dan digunakan dengan cara baik. Dan tidak pernah ditutup pintu dua dalam setiap waktu. Dan penggunaan masjid kita di Singapura, alhamdulillah, setiap waktunya tetap diisi dengan salat berjamaah. Sekalipun masjid itu berada nun jauh di sana. Seperti masjid pertempatan contoh itu jauh kan. Masjid kampung namanya. Kampung pertempatan. Tapi walaupun setiap waktu daripada subuh sampai ke subuh tidak pernah sunyi daripada berjemaah. Ini satu kebanggaan kita. Ada kadang-kadang setengah-setengah tempat masjid itu dikunci. Ya, dikunci masjidnya. Kita datang salat, kunci tak ada. Tanya mana Bilal? Bilal pergi ke mana? Makan angin. Ini kurang tepat. Jadi kita alhamdulillah merasa berbangga bahwa masjid kita digunakan atau ditadbir tadinya secara profesional, ya. Dan apalagi ini adalah katanya kena pembangunan dan kecemerlangan umat bermula dan sejauh mana berkesannya penggerak dalam pengurusan masjid. Jadi kalau kita nak tahu masjid ini berfungsi atau tidak, tengoklah macam mana perkembangannya. Sebab ada juga kata Rasulullah, nanti tibalah satu saat kata Rasulullah di mana umat Islam berlomba-lomba membangun masjid, tetapi mereka tidak berlomba-lomba memakmurkan masjid, hanya berlomba-lomba membangun masjid. Satu buah negeri nak bangun masjid besar, di-challenge oleh negeri lain, lagi kami besar. Akhir-akhirnya masjid hanya dijadikan apa? Program turis. Dimasukkanlah dalam agenda turis. Di sini ada masjid, tapi masjid ini tidak untuk salat, hanya untuk jadikan kunjungan-kunjungan turis. Ini berlaku, Mak Haji. Saya pergi sebuah negeri, masjid itu yang paling hebat di dunia. Bukan di Singapura, bukan di Asia, di dunia. Saya hitung kubahnya sebanyak 21 kubah. Itu kubah yang besar-besar. Semuanya kubahnya itu daripada emas. Bukan emas poniman, emas poimin ya, emas murni. Dan sudah diisytiharkan masuk dalam Guinness Book bahwa lampu hias yang paling tercantik, yang paling terbesar itu masjid.
karpet yang paling terbesar di dunia, itulah masjid. Tapi sayang Mak Haji, waktu kami sampai di masjid itu, kami hanya dibenarkan salat di luar itu. Kalau itu pintu luar sana. Oke? Kemudian datanglah turis-turis. Bukan orang saleh, mat saleh. Dibukalah pintu dalam terus. Di dalam itulah. Saya sampai menemui penjaganya itu. Situ menjaganya polis. Saya bilang, kenapa kalian buat cara macam gini? Orang nak solat kalian suruh di luar. Tapi ini boleh masuk bebas. Yang barangkali maamnya kalau bahasa kotornya. Ini yang tak mandi hadas, tak mandi junub, semua kumpul nih. Macam. Tidak dibenarkan. Salat hanya boleh Jumat dan hari-hari raya. Waktu-waktu tutup semua. Nak salat di luar. Kalau turis datang, buka. Si penjaga itu berkata, saya pun tak tahu. Ini adalah tugas saya menjaganya. Itu aja. Jadi hadis Nabi ini nampaknya sudah menjadi satu kenyataan. Bahwa mereka berlomba-lomba membangun masjid hanya untuk dijadikan program turis. Bukan tempat ibadah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, yang keempat, masjid adalah untuk meningkatkan iman. Dan pada masa yang sama sebagai tempat pembelajaran dan pengajian Islam. Dulu, kalau kita baca zaman-zaman Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka ini belajar bukan di universiti. Imam Syafi'i itu bukan lulusan universiti. Imam Syafi'i itu lulusan masjid. Imam Maliki bukan lulusan universiti. Beliau adalah lulusan masjid. Di masjid itulah mereka mengkaji sehingga mereka menjadi ulama yang tersohor dan terkenal seantero dunia. Jadi saya juga penasaran kan, kita di Singapura ini nak cari universiti Islam susah ya. Mana di universiti Islam Singapura? Dengan alasan kita susah nak bangun gedung, tempat enggak ada, kos mahal, ya kita akui. Tapi rasa saya, kita boleh jadikan masjid menjadi universiti. Contoh, kalau kita nak bangun universiti, fakulti syariah umpamanya kan, jadikanlah Masjid Yusuf ini menjadi gedungnya. Jadi sesiapa nak menuntut, nak belajar, nah, dalam fakulti syariah, gedungnya Masjid Yusuf Ishaq. Demikian juga masjid yang lain, mana yang agak sesuai, boleh jadikan sebagai universiti. Tidak menjadi masalah. Sebagaimana disebut sini bahwa masjid tujuannya diantaranya adalah meningkatkan iman dan pada masa yang sama sebagai tempat pembelajaran dan pengajian Islam. Seperti yang saya katakan tadi. Itu satu. Yang kedua, kita lihat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang peranan masjid. Apa katanya? Innama ya'muru masajidallah. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid rumah Allah. Nampak itu? Masjid rumah Allah. Masajidallah. Masjid Allah. Mana masjid rumah Allah? Siapa orang-orang yang mampu ini? Di sini juga kita lihat ya, bahwa tidak semua orang mampu memakmurkan masjid. Tidak semua orang senang datang ke masjid. Walaupun masjid berdepan dengan rumahnya, bila-bila masa dia datang tidak ada kesusahan dan kesulitan baginya, namun dia tak datang. Artinya orang ini tak kenal rumah Allah. Sebab Allah sudah sebut, hanya saja yang boleh memakmurkan masjid rumah Allah, pertama sekali dia mesti amana billah. Orangnya mesti beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang datang ke masjid itu semua orang beriman kepada Allah. Kenapa? Sebab dia tidak mendapat apa-apa pun dalam bentuk madiyah. Duit kah apakah tak dapat. Ada tak orang datang masjid pulang dapat duit? Ada? Rajin mak aja datang ke masjid. Kalau kita datang masjid nanti balik dapat duit tahu. Berapa? Dapat $10 tahu. Ada? Kan enggak ada. Jadi apa tujuan kita datang ke masjid ini?
Karena iman kita kepada Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Jadi jangan kita nak mengharapkan sesuatu ya. Jangan nak mengharapkan epok-epok free. Engkau nak makan epok-epok? Datang masjid tau, ada. Itu bukan caranya. Cuman kalau ada situ orang hadiah, orang sedekahkan makan aja, tapi bukan itu alamatnya. Pagi-pagi datang, rajin datang nih Pak Haji, sini ada epok-epok free lah. Bukan. Amanah billah. Dalam arti kata lain, orang yang tak beriman kepada Allah untuk dia nak bergabung bersama dengan masjid, tidak mungkin. Amanah billah. Jadi pastikan Mak Haji, kita orang yang beriman kepada Allah. Sebab orang yang beriman kepada Allah, tentu dia senang suka datang ke rumah Allah. Betul enggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir. Mereka yang mampu, yang mau, kata Allah, memakmurkan rumah Allah ini mereka yang beriman pada hari akhirat. Dia yakin ada hari sesudah hari ini. Dia yakin ada alam selain alam ini. Namanya alam barzah, alam kubur, alam akhirat. Jadi kena dia beriman kepada hari akhirat, itulah yang dia menyebabkan datang ke rumah Allah. Dia beribadah di rumah Allah. Tujuannya apa? Nak mendapat ganjaran di sisi Allah nanti pada hari akhirat. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yuzilluhumullah. La zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat pelindungan Allah pada hari mahsyar. Di mana pada hari itu tidak ada pelindungan, tidak tempat pelindungan, melainkan orang yang diberi pelindungan oleh Allah. Siapakah mereka yang mendapat pelindungan Allah pada hari mahsyar? Kata Nabi, hanya 7 golongan manusia. Jadi sekarang Mak Haji, Pak Haji, kalau Mak Haji, Pak Haji belum lagi terdaftar dalam 7 golongan ini, sekarang boleh mendaftar. Nanti sampai di sana tengok, oh ini orang mendaftar, ada namanya. Di antara yang 7 ingin saya sebutkan apa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terikat terpaut dengan masjid. Cinta dia dengan masjid. Sebut aja masjid, subhanallah. Nasib kaki Mak Haji ni kudung. Kalau Mak Haji tak kudung, Mak Haji dah melompat dah pergi ke masjid. Begitulah cintanya dia dengan masjid. Kenapa ini? Tidak semua orang cinta dengan masjid. Tidak semua orang kerasan duduk di masjid. Bapak Ibu sekalian percaya atau tidak? Kita lebih kerasan duduk di kedai kopi ketimbang duduk dalam masjid. Kita lebih senang, lebih selesa duduk di bawah blok berjam-jam dibandingkan duduk di masjid. Betul enggak? Sebab orang-orang yang duduk di masjid ini, pertanda hatinya cinta dengan masjid. Justru itu nanti Allah beri dia pelindungan pada hari mahsyar. Yang waktu itu tidak ada pelindungan, melainkan pelindungan Allah sahaja. Jadi tanamkan rasa cinta kita kepada masjid. Daftar diri kita sekarang. Mudah-mudahan kita nanti tergolong dalam golongan orang yang mendapat pelindungan ini. Insya Allah. Wal yaumil akhir, yang kedua. Yang ketiga, wa iqamis salah. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid ialah orang yang bersalat. Kalau tak salat, takkan mungkin dia mau datang ke masjid. Tak ada hubungan dia dengan masjid itu. Makanya saya katakan dulu, hatta juga orang-orang yang mau diangkat menjadi pengurusi, menjadi ahli jabatan kuasa masjid ini, pastikan orang yang bersalat. Artinya apa? Artinya Allah suruh pilih. Pilih yang pertama terdapat orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, mesti dia beriman pada hari akhirat. Yang ketiga, mesti dia mendirikan salat. Ini syarat dia. Ya. Kemudian wa ataz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Pak Ustaz, apa kena mengena datang ke masjid dengan zakat? Ingat, zakat itu adalah pembersih jiwa. Maka orang-orang yang datang ke masjid itu jiwanya bersih. Hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, macam saya katakan tadi, lebih senang dia duduk di bawah blok, duduk kedai kopi ketimbang duduk masjid. Mak Haji sadar, Pak Haji sadar atau tidak?
yang kita duduk ni ada pahala namanya i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf. Itu makanya kadang-kadang tadi, kenapa orang kurang selesa, kurang senang duduk dalam masjid? Sebab syaitan tahu, iblis tahu. Yang kita duduk ni mendapat pahala. Yang iblis syaitan ni tak senang, tak suka kalau kita dapat pahala. Syaitan iblis sukakan kita kalau kita dapat dosa seperti syaitan iblis itu sendiri. Oleh kerana itu kita kurang selesa. Lenguhlah, mengantuklah. Ada tak majlis duduk di bawah belak ngantuk gitu? Ada? Ada tak kita duduk kedai kopi, encik, kopi elo satu, habis itu duduk? Ada? Tak ada mahunya. Tapi dalam masjid, lenguh itu, lenguh ini, ya, gatal itu, gatal ini. Keluar masjid, hilang gatal, menggatal dia. Ini masjid rumah Allah ada nilai. Idza dakhala ahadukum fil masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Manakala kamu masuk ke masjid, kata Rasulullah, jangan kau terus duduk melainkan kamu salat 2 rakaat tahiyah. Tahiyah itu apa ya? Penghormatan. Macam kita sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tahiyah. Tahiyah itu mana ya? Penghormatan. Maka disebut salat tahiyatul masjid. Maknanya menghormati masjid rumah Allah. Nah. Itu maksudnya wa ataz zakah. Maknanya orang yang berzakat nih bermakna yang dimakannya bersih, yang dipakainya bersih, semua bersih. Maka orang-orang yang bersih jiwanya inilah yang mampu dan mau memakmurkan masjid. Kalau jiwa mereka jiwa kotor, hati kotor, tak mampu dia. Panas kupingnya, pening kepalanya duduk di masjid. Jadi sesiapa yang merasa tenang, Ustaz, saya duduk masjid ini tenang aja. Kenapa tenang? Di rumah Pak Ustaz, Mak Haji susah sangat nak tidur. Kadang-kadang sudah berbunyi, Mak Haji hitung jam tu. Teng, sici, teng, luru, teng, telu. Udah jam 3 masih lagi terkebil-kebil, tak tidur-tidur lagi. Susah nak mau tidur. Maka saya sarankan Mak Haji, kalau Mak Haji susah tidur rumah, datang ke masjid, insya Allah terkantuk. Apalagi dengan ceramah, cepat itu. Nah, itu jiwa-jiwa yang tidak bersih. Lain dengan jiwa-jiwa orang yang bersih. Masjid adalah merupakan tumpuan dan tujuannya. Kemudian yang kelima, walam yahsya illallah. Orang yang mampu memakmurkan masjid ini adalah orang yang dia tidak ada rasa takutnya, melainkan Allah sahaja. Jadi banakan dia tidak takut melainkan kepada Allah. Ini contoh. Kadang-kadang mentadbir masjid ini pun bukan senang. Macam-macam orang komplain. Inilah, itulah. Betul enggak? Kadang-kadang komplain, ya Allah. Dimasukkan tabung tu, duit dalam tabung tu 2 ringgit. Tapi komplainnya macam 100. Ya, itu biasa itu. Ini salah, ini tak betul. Semua tak betul. Nah, bagi saudara-saudaraku yang mentadbir masjid, walam yahsya illallah. Jangan kamu takut dengan komplain itu. Yang penting kau takut kepada Allah. Kau jaga ini rumah Allah. Apapun orang kata, teruskan karya baik Anda dan niat baik Anda. Kalau nak ikatkan komplain, tak jalan. Tak boleh kita buat apa, ini salah, itu tak betul. Banyak sangat tak betul. Tapi yang punya diri tidak takut melainkan Allah. Dan juga disebabkan dia tidak takut melainkan kepada Allah, hati-hati. Sudah dibilang dari awal, bahwa masjid adalah rumah Allah, apa juga yang ada pada masjid itu adalah hak Allah. Jangan Anda coba-coba nak korupsi dalam masjid. Jangan Anda coba makan duit masjid dengan tidak tentu halal. Walam yakhsha illallah. Mungkin tidak tahu orang, tapi kau pastikan Allah tahu. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada siapapun,
melainkan dia takut kepada Allah. Lalu kata Allah, orang ini ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mereka inilah nanti yang akan mendapat hidayah petunjuk Allah. Jadi jelas, orang-orang yang berkhidmat di rumah Allah, tadi disebut memakmurkan rumah Allah, Allah letakkan di ujung ayatnya, ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka-mereka inilah nanti yang akan mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mak Haji, Pak Haji ku sekalian, di padang mahsyar tidak ada signboard. Kemana jalan kita nak tuju, signboard tak ada. GPS tak ada. Bayangkan kita terapung-apung di lautan India sana. Kemana kita nak tuju, mana timur, mana barat. Tak ada kompas. Maka siapkan kompas kita untuk hari akhirat. Apa dia? Pastikan kita di antara hamba Allah yang sudi, yang suka, yang cinta kepada masjid rumah Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang mereka ini akan mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Mak Haji, kalau sudah Allah beri kita petunjuk hidayah, may yahdillah fala mudhillalah. Orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak siapapun yang boleh menyesatkan dan memesongkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak siapa yang boleh beri petunjuk kepadanya. Jadi, pastikan kita adalah di kalangan hamba Allah, umat Muhammad yang cinta masjid dan juga orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka tadi saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah minal masjid ilal masjid, itu adalah menginformasikan kepada kita bahwa masjid tidak boleh lepas dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sesibuk apapun kita, sejauh manapun kita pergi, jangan lupa masjid. Cari rumah Allah. Dulu orang Minang, orang Padang nih, orang Padang nih, ya, ini adalah orang yang suka merantau. Ya, ada orang Minang sini. Kelebihan orang Minang ini, itulah dia. Dia suka merantau. Maka di seluruh dunia ini ada orang Minang. Di Arab Street ada namanya restoran Minang, ya kan? Itu orang Minang. Jadi mak-mak mereka dulu, tatkala melepaskan anaknya nih pergi merantau, ada pesan. Pertama apa dia? Wahai anakku, nanti di mana juga engkau pergi jumpa masjid, jangan engkau tak singgah di masjid itu. Itu falsafah orang Minang. Pertama sekali, di mana juga kamu jumpa masjid, jangan kamu tak singgah. Rupanya orang Minang ini ikut peristiwa Isra dan Mi'raj, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak pergi Mi'raj jumpa Allah, tapi tak lupa masjid. Selanjutnya, memakmurkan masjid, sudah kita sebutkan tadi, mesti kalau istilahnya, orang-orang yang nak memakmurkan masjid ini, dia mesti lulus 5 mata pelajaran. Lulus amanah billah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Yang ketiga, iqamis salah. Yang keempat, wa'atuz zakah. Dan kelima, walam yahsya illallah. Inilah mata pelajaran yang harus kita kuasai. Dengan demikian insyaAllah kita menjadi orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Baik, kemudian yang terakhir, memakmurkan rumah Allah ini ada 2. Disebut apa? Yang pertama disebut hissiyah. Hissiyah. Hissiyah ini mana apa? Physical. Fisik masjid nih. Wajib kita makmurkan. Maka dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan. Ini kita makmurkan hissiyah. Terutama sekali kamar-kamar mandi. Tempat-tempat berwudu. Ini perlu dijaga fisikat ini. Kebersihan ini. Dan kita di Singapura, alhamdulillah. Ini satu kebanggaan. Saya pernah satu ketika pergi ke luar negeri.
Lalu kita punya guide ini dengan berbangga hatinya mereka itu nak bawa kita mengunjung sebuah masjid namanya Blue Mosque. Ya, masjid biru lah itu. Tapi bukan Blue Mosque yang di Turki, itu lain. Negeri satu negeri lagi, tak payah kita sebut negerinya lah. Kebetulan saya waktu itu bukan kali pertama tuh, di situ udah kali yang keberapa itulah. Jadi saya bilang ini program bawa ke masjid nih, ziarah ke masjid biru nih, saya bilang potong aja lah. Oh, dia kata kita ini masjid paling terbesar di sini, yang paling hebat. Dia pikir saya belum pernah pergi masjid tuh. Akhirnya dia berkeras nak bawa jemaah. Boleh bawa lah. La ilaha illallah. Karpet nih berminyak-minyak. Orang tidur, orang baring, air liur basi, liur tak basi, semua dah. Saya bilang saya sudah berkali-kali datang sini dan pernah saya nasihatkan dulu jemaah kalian pengurus masjid di sini. Sebab saya bilang malu, ya malu. Sebab saya bilang saya bukan orang Indonesia, saya bukan orang Singapura. Saya orang Indonesia. Saya malu dengan orang Singapura ini. Terperanjat dia. Kenapa? Dia bilang di Singapura masjid bersih sebersih-bersihnya, kamar mandinya boleh tidur. Jadi kalau kita tunjukkan masjid macam ini malu. Saya nak buang air kecil sampai 5 pintu masjid itu tak masuk. Tengok, ya Allah, roti Perancis panjang-panjang di situ. Hampir rata, udah itu air tak ada. Ini kena kalian banggakan, buat malu. Orang Singapura tak macam gini, bersih. Kalau Anda tidak percaya, nanti datang, saya bawa melawat ke masjid-masjid Singapura kita. Jadi kalau Anda tunjuk macam ini, malu. Saya sebagai orang Indonesia, malu saya dengan orang Singapura nih. Saya sini ketua dalam rombongan ini. Nah, saya betul-betul bahasakan macam itu. Kemudian dibawa satu masjid lagi. Oh, ada masjid lagi hebat lagi. Sami mawon podo. La ilaha illallah. Nah, padahal yang namanya memakmurkan masjid itu bukan hanya mengisi memakmurkan dalamnya saja, hisiahnya, fisik ini. Bersih persekitaran, wangi. Jadi ada daya tarik. Kamar mandi terutama sekali. Ini kadang-kadang ada kamar mandi pula, pintu pula tak ada. Kita nak buang air situ, ada pula orang lewat. Apa kabar? Katanya. Kabar baik. Sambil buang air kecil, la ilaha illallah. Pintu terkopek-kopek. Lantainya pecah, silingnya sudah meletup. Tak ada yang ambil peduli. Maka saya katakan tadi, kita di Singapura ini terlatih hidup mendiri ya. Ada setengah-setengah kadang-kadang masjid. Sebab kurang-kurangnya masjid ini dibangun oleh pemerintah. Jadi jika ada lantai pecah, alah ini pemerintah ini pun tak boleh ganti. Nampak? Padahal itu hak kita sebenarnya. Bukan hak pemerintah. Pemerintah bukan masjid aja diurusnya. Banyak hal-hal yang diurus. Makanya pemerintah Singapura kita alhamdulillah. Kalian nak bangun masjid, kalian bangun. Tapi kalian jaga kebersihan. Kalau tidak, aku saman. Ayo. Diajarnya kita. Nah, jadi kalau pemerintah di lantai pecah, kita lah mesti menghulurkan derma bantuan. Kalau tidak, siapa lagi nak tunggu orang? Siapa? Jadi jangan kita tahu, oh ini masjid pemerintah. Lah, ini masjid rumah Allah. Kewajiban kepada setiap individu muslim dan muslimah. Dan demikian juga menjaga kebersihan. Jangan jadikan masjid tempat kita numpang buang air. Nah, terkecuali, sebab kata Nabi, jika ada orang datang ke masjid atau pulang daripada masjid, hendaklah kamu saksikan, kata Nabi, orang itu baik. Dari mana Mak Haji? Dari masjid. Mau ke mana Mak Haji? Mau ke masjid. Kata Nabi, itu orang baik. Padahal dia pergi masjid itu nak buang air. Jadi buang air ke masjid bagus. Bagus. Sampai buang air pun masjid. Kan luar biasa tuh. Sebab Pak Ustadz, saya buang air di masjid. Di kedai itu, buang air free. Di masjid, buang air bayar. Jadi saya pergi yang tempat bayar. Paham itu maksudnya? Jadi dia pergi buang air di tempat yang dibayar. Dia tak mau free. Kalau free, kedai.
Kedai kopi free buang air. Tapi masjid bayar. Nah, bayaran inilah yang menarik perasaannya. Tak apa, aku buang air tapi aku bayar. Setidak-tidaknya untuk kepentingan masjid. Jangan terbalik. Kenapa Mak Haji tak buang air di kedai itu? Oh, susahlah, bayarlah. Oh masjid free lah. Nampak? Ini secara tidak langsung Anda telah menghina hissiyah masjid rumah Allah. Bab bayar kita pikir. Tapi tadi di kedai kopi bayar Anda tak pikir. Kenapa ini Anda pikir? Padahal ini adalah rumah Allah. Jadi physical masjid kebersihannya, kelengkapannya. Sekarang masjid di Singapura semua mau di-upgrade, khususnya masjid-masjid yang bertingkat. Tak boleh lagi kita naik tangga, semua dah sakit jantung. Betul enggak? Maka sekarang masjid semuanya pakai lift. Subhanallah. Ini kelengkapan, kemudahan. Sekarang pula ni banyak mak haji yang pakai kereta BMW-nya. Ya. Jadi dia kalau masjid itu bertangga susah dia mau naikkan itu, sekarang sudah ada bikin tempat. Untuk ini spesial orang-orang yang pakai BMW. Paham itu kan? Itu kemudahan. Memang itu caranya. Kelengkapannya, kemudahannya, dan sebagainya. Nah, ada setengah-setengah masjid, ada taruhkan tu box untuk jual air. Ya kan? Bagus. Sebab itu masjid juga dapat income sikit. Jadi Maji bayar, minum itu bayar. Jangan cari free aja. Asalkan free pergi masjid. Rajin kau buka masjid, free lah. Kau ada derma tak? Tak ada lah. Maknanya kaki bertendarah ialah tu. Kita mesti hidup ni mustafid. Wala mufid. Memberikan faedah, jangan tak mendatangkan faedah. Ya, soal banyak sikit itu tak kira. Kemudian yang kedua, memakmurkan maknawiyah masjid itu. Apa maknawiyah? Mengimarahkannya seperti apa? Salat berjemaah. Ini dia banyak maknawiyah. Dalam ni pastikan salatnya berjemaah. Kemudian apa lagi? Tadarus Al-Quran. Jadi dalam masjid itu memang aktiviti dia dalam bentuk agama. Tadarus Al-Quran, salat berjemaah. Jangan pula maji buat kuih pula masjid. Masing-masing jemaah bawa tepung gula. Besok kita nak buat kuih baulu. Itu bukan caranya, bukan tempatnya. Tadarus Al-Quran dan juga iktikaf dan lain-lain. Ini kita memakmurkan maknawiyahnya masjid. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, sangkinkan pentingnya masjid dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tindakan utama baginda dalam perjalanan hijrah sampai ke Quba, apa yang Nabi buat dulu? Masjid. Nampak itu? Nabi jauh-jauh daripada Mekah. Nak pergi ke Madinah, belum sampai Madinah, mampir di satu kampung namanya Quba. Rata-rata kita sudah pergi Masjid Quba tu kan? Itulah mula-mula masjid dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana sebegitu, langkah utama masjid dibuat Nabi. Tatkala masjid itu siap, baru Nabi melanjutkan ke bumi Madinah. Itu Quba dengan Masjid Nabawi itu perjalanan lebih kurang dalam 15-17 km. Baru sampai ke kota Madinah. Tadi itu kan Quba, kampung Quba. Nah, sudah siap masjid di Quba, Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Apa yang Nabi buat? Masjid juga. Paham itu? Dan inilah sebagai simbolik memberitahukan kepada kita tentang betapa tingginya kedudukan masjid dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Justru itu dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan diri kita masing-masing tentang peranan masjid dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang memakmurkannya. Tidak hanya ini hari,
malah setiap minggu insya-Allah, khususnya hari Kamis, kita akan terus memakmurkan masjid ini, dan juga tugas Mak Haji Pak Haji sekalian memberitahukan kepada jemaah-jemaah di luar sana, mungkin mereka tidak tahu dan sebagainya, bahwa kita ada pengajian setiap hari Kamis di masjid ini jam 10 pagi. Ballighu anhum, sampaikan kepada mereka yang tak sampai beritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ad-dalu ala khairihi kafa'ilihi mislu kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan, barang siapa yang mengajak orang-orang yang berbuat baik, maka dia mendapat pahala sama seperti pahala orang yang diajaknya itu. Ustaz, saya ajak tapi tak mau. Soal tak mau lain. Nabi kata ajak, bukan ajak sampai dia mau. Nabi tak sebut itu, ajak saja. Tugas kita mengajak. Mau atau tidak mau, kita doa kepada Allah. Semoga hatinya terbuka, ya, untuk duduk bersama kita di rumah Allah ini. InsyaAllah ta'ala, birahmatillahi wa karamihi minal aminin. Sampai di sinilah perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dalam kehidupan kita, dan dapat bertemu kembali pada minggu hadapan. Wallahu alam bisawab, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la maytma'una saqiya wa la mahruma wa la mataruda. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, saya ingin mengingatkan bagi ibu-ibu kemarin yang mengambil borang tahlil arwah yang belum dikembalikan, supaya dapat dikembalikan, dan bagi yang belum mendapatkan borang itu boleh mendapatkannya melalui Ibu Mila, atau boleh melungsuri Facebook kita Ahmad Dahri Services Private Limited. Di situ ada borang penyertaannya. Semoga sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekian sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.